فتح بنية الفتوح والمنو ورسوه وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وبنية تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفر الانتفاع نريد تبارك إلى حضرة رسول الله محمد عبد الله وسلم الأرواح آبائي وأخواني والأنبياء المرسلين ثم كافة الأولياء والصالحين ما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغربية ثم الحبيب أحمد بن علي من أحمد بن حسن عطاس ثم إلى أرواح الحبيب قطب الرشاد الحبيب الله الحداد بوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الله تغشاهم برحمة المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعليك بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن زيارته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كزيارته في حياته وهو صلوات الله عليه حي في قبره وكذلك سائر الأنبياء. ومن الجفاء أن تحج بيت الله وتترك زيارة حبيب الله لغير عذر ناجس. واعلم أنك لو جئت على رأسك من أقصى البلاد في الإسلام زيارته صلى الله عليه وسلم لم تكن بشكر نعمة الهداية التي أوصلها الله إليك على يده إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليك بزيارة رسول الله, dan hendaknya kamu berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ziyaratahu alaihi salam, maka sesungguhnya ziarah kepada beliau ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau, ka ziyaratihi fi hayati, seperti ziarah kepada beliau di masa hidupnya beliau. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrih, dan beliau Rasulullah SAW itu adalah hidup di kuburannya. Wa kadzalika sairul anbiya, demikian pula seluruh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setelah melakukan umrah atau haji, ziarah kepada Nabi, berangkat ke kota Madinah. Al-Madinatu, kata Rasulullah SAW, khairun lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah itu lebih baik bagi mereka jika mereka itu mengerti. Kenapa? Karena di situ banyak berkah Nabi Muhammad SAW. Di sana dekat kota Madinah ada masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam setelah diutusnya Rasulullah, yaitu Masjid Quba. Di situ ada juga masjid yang dibangun oleh beliau di kota Madinah yang disebut Masjid Nabawi. Di masjid itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat di Masjid Madinah ini lebih utama daripada salat di masjid selain Masjidil Haram, satu rakaat dibanding daripada 1000 rakaat di yang lainnya. Di dalam masjid itu ada Raudhatul Jannah, yaitu antara kuburan Nabi dan antara mimbarnya Rasulullah. Ma baina qabri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di kota Madinah itu banyak sekali, di situ ada bekas daerah Khandaq, tapi udah dibruk sama orang Wahabi. Yang digali oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ juga ada makam Baqi'. Puluhan ribu sahabat Nabi dimakamkan ada di situ. Termasuk Sayyidina Uthman bin Affan dan termasuk istri-istri Rasulullah, Siti Fatimah Zahra ada di sana, paman Nabi
dan juga Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu banyak gubah-gubahnya tapi dibongkar sama Wahabi. Enggak paham, musuh sama gubah mereka. Kemudian yang paling utama di sana ada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu memang meninggal dunia. Tapi meninggalnya Nabi tidak seperti meninggalnya yang lainnya. Al-anbiya'u ahya fi kuburihim. Para nabi itu hidup ada di kuburan mereka. Ketika Nabi melewati kuburan Nabi Musa, Nabi melihat Nabi Musa lagi melaksanakan sholat dalam kuburnya. Mereka hidup. Bukankah Nabi juga bertemu dengan Nabi Ibrahim, bertemu dengan Nabi Musa ketika beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Para nabi itu hidup, Pak, hidup. Cuma memang jasadnya dikubur. Cuma kehidupannya terus, perhatiannya sama umatnya juga terus. Sehingga dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Ma yusallimu alayya ahadun illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidak ada seorang pun yang memberikan salam kepada aku kecuali akan Allah kembalikan ruh ke jasadku untuk aku menjawab salamnya. Itu secara mutlak, ada dimanapun Anda beri salam kepada Nabi akan dijawab oleh Rasul SAW secara langsung. Apalagi Anda meninggalkan keluarga negeri Anda ke kota Madinah dan salam kepada Nabi dengan langsung bermuajahah. Karena itu ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya sama dengan ziarah pada masa hidupnya. Man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang yang berziarah kepada aku setelah wafatku, maka seperti dia berziarah ada di masa hidupku. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di dalam berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita benar-benar beradab. Berharap kita nanti di hari kiamat mengharapkan syafaat beliau. Karena beliau menyatakan, "Man zarani kuntu lahu syafi'an au syahidan." Siapa orang yang berziarah kepada aku, bakal aku memberikan syafaat kepada dia. Di dalam berziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia tadi itu melakukan adab sebagaimana hidup beliau. Jangan mengangkat suara, bersikaplah sopan, jangan main-main. Salam kepada Nabi dengan salam yang penuh penghormatan dan khusyuk, penuh kecintaan dan pengagungan kepada beliau. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum ba'dha an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kamu mengangkat suara kamu kalau di hadapan Nabi melebihi daripada suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu tadi itu manggil-manggil Nabi itu seperti manggilnya kamu kepada temannya kamu. Tapi dengan penuh penghormatan. Kalau kamu melakukan itu, antah batu amalukum. Amal kamu sekalipun banyak sholatnya, banyak baca Qur'annya, akan sia-sia semuanya. Karena kamu kurang ajar dengan Nabi. Wa antum la tash'urun. Dan kamu tidak merasa bahwa amal kamu akan sia-sia. Hati-hati. Jangan merasa sholat kamu hebat, ibadah kamu hebat, tapi kamu nggak menghargai Rasulullah. Nggak ada nilainya itu semuanya, kalau kamu itu kurang ajar dengan Nabi.
Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil para anbiya dengan namanya, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, macam-macam. Dengan panggilan mereka langsung, tapi kepada Rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai nabi, wahai rasul, Allah aja mengajarkan kepada kita untuk memanggil beliau dengan panggilan penghormatan dan keagungan. Jangan kamu itu kalau memanggil presiden, yang saya muliakan Bapak Presiden SBY, tapi kalau nak manggil Nabi Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Mana sifat pengagungan kepada beliau? Antahbata amalukum, kata Allah. Kalau kamu memanggil Nabi Muhammad seperti manggil yang lainnya, sia-sia amalnya kamu. Wa antum la tash'urun, kata Allah. Pengagungan kepada orang biasa karena pangkatnya di dunia lebih, diangkat pangkatnya di dunia, belum tentu di akhirat dia akan menjadi pangkat. Itu menjadi satu adab kok. Kalau ada orang menyatakan, SBY misalnya, ya ditangkap kamu, diinterogasi kamu. Apalagi dengan Muhammad. Loh. Panggillah dengan penuh pengagungan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Karena itu orang-orang yang soleh ketika datang kepada Nabi, salam kepada beliau dengan salam yang penuh pengagungan. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi, assalamualaikum ya ayyuhar rasul, assalamualaikum ya sayyidal awwal wal akhirin, assalamualaikum, assalamualaikum. Kenapa apapun keagungan kalau dinisbatkan kepada Rasulullah itu pantas. Yang penting jangan sampai kamu menyatakan Nabi Muhammad itu Tuhan atau anak Tuhan. Kita jangan terjebak dalam mengartikan hadis yang keliru. Ini banyak orang-orang keliru nih, khususnya orang Wahabi nih, banyak keliru nafsirkan hadis. Mereka menafsirkan hadis, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu tadi itu mengagung-agungkan aku sebagaimana mengagungkannya orang-orang Nasara kepada Isa bin Maryam. Dia menyatakan berarti nggak pantas, nggak boleh kita muji-muji kepada Nabi. Lah bodoh ini nggak ngerti. Jangan kamu itu mengagungkan aku, muji-muji aku seperti mujinya Isa kepada seperti mujinya orang Nasara kepada Isa. Kenapa? Orang Nasrani itu mujinya kepada Isa sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan. Jangan begitu. Bukan berarti melarang untuk memuji Nabi. Hadis itu tidak ada sedikit pun sacuel aja melarang muji Rasulullah, nggak ada. Cuma jangan kamu itu memujinya seperti orang Nasoro yang mengangkat Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Nggak ada larangan untuk memuji. Siapa bilang? Nggak ngerti bahasa Arab, jangan ngertikan hadis dong. Keliru kalau begitu itu. Sahabat aja memuji Nabi. Lihat Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, disambut dengan Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami bulan purnama. Nabi nggak marah. Hasan bin Thabit mendapatkan doa khusus dari Nabi karena banyak memuji Rasulullah SAW. Wah, panjang. Satu kitab khusus bagaimana pujian para sahabat Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Kok pujiannya manusia, Allah muji kepada Nabi Muhammad. Allah itu muji kepada Nabi Muhammad. Lah kalau sudah Allah memuji kepada Nabi Muhammad, apa nilai pujiannya manusia seperti kita? Idallahu athna billadhi huwa aluhu fama migdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, nilainya pujiannya manusia seperti kita ini apa? Kalamullah penuh dengan pujian kepada beliau.
Nah, karena itu benar sekali, tepat sekali yang dikatakan Imam Busiri dalam burdanya itu. Beliau mengingatkan dan juga memerintahkan. Ini baru tengah-tengah. Bagaimana beliau menyatakan da'mat da'athun nasara fi nabiyyihimi. Tinggalkan apa yang diaku oleh orang-orang Nasara terhadap nabi mereka. Jangan seperti itu, memuja-muja nabi sampai menjadi Tuhan atau anak Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Silahkan kamu menetapkan kepada Nabi SAW pujian. Silahkan, nggak ada masalah. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin. Kamu bisa nisbatkan kepada Nabi segala kemuliaan. Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kamu boleh mengagungkan Nabi dengan keagungan yang tertinggi. Tapi jangan seperti orang Nasara, karena mengagung-agungkan Isa sampai menyatakan Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Selebihnya semenjak kamu meyakini Muhammad itu adalah manusia, puji setinggi-tingginya. Paling pantas Rasulullah dipuji. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'ribu anhu natigun bifami. Karena keutamaan Rasulullah enggak ada batasnya. Allah muji dalam kalamnya kok mulutnya manusia ini bisa membatasi kemuliaan Nabi. Enggak ada batasnya kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting tidak sampai menyentuh kepada ketuhanan. Begitulah orang-orang dulu melihat pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sangat hebat sekali. Sehingga kewalahan mereka tadi itu, apa yang paling pas diaturkan kepada beliau ini? Pujian itu. Sampai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai berkata, "Wa ma asa an yuqala fi ma wasafahu al-Qur'an wa araba an fadailihi at-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan." Apa kira-kira yang bisa diutarakan untuk dipujikan kepada seseorang yang disifati hebat dalam Al-Qur'an, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur? Kira-kira apa? Quran penuh pujian, Injil penuh pujian, Taurat penuh pujian, Zabur penuh pujian. Yang muji bukan orang Pasuruan, para anbiya wal mursalin muji Nabi Muhammad. Apa kira-kira? Luar biasa. Ya? Karena itu kalau ziarah Nabi yang beneran, jangan main-main. Ada di kota itu penuh dengan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat bagaimana Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik itu tinggal di kota Madinah, Pak. Luar biasa Imam Malik ini. Menghargai kota Madinah karena ada Nabi Muhammad ada di situ, luar biasa. Selama hidup di kota Madinah, beliau belum pernah kencing dan berak di kota Madinah. Di haram Madinah. Jadi kalau mau buang hajat, keluar ke Ardul Hil, ke tanah halal, keluar dari haram Madinah. Kenapa? Nggak bisa, Pak, melakukan itu di kota Madinah karena melihat keagungan Rasulullah. Beliau punya kendaraan yang sangat mahal, dikasih hadiah beliau, tapi beliau belum pernah naik kendaraan di kota Madinah, selalu jalan kaki. Jadi ditegur, kenapa Anda tidak naik kendaraan ini? Kan Anda juga perlu naik kendaraan. Malik naik kendaraan, naik kuda, kemudian kaki kuda berjalan, sedangkan Malik di atas punggungnya, dan di bawah tanah itu terkubur jasadnya. Habibullah, kekasih Allah, nggak mampu aku melakukan itu. Tuh lihat. Ini disepilihkan begitu, Nabi SAW seakan-akan tidak berharga, apalagi ada yang usul mau dibongkar, mau dipindah. Nggak perlu dipindah, orang itu dikubur hidup-hidup aja dah. Kok kuburan Nabi mau dipindah? Orang itu aja dikubur hidup-hidup, selesai. Adab tidak ada. Kalau sudah nggak ada adab dengan Nabi, berarti sudah
Enggak manfaat itu ibadahnya. Antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Repot. Dia baca Quran, apanya yang dinilai gitu loh. Padahal di Al-Quran penuh dengan pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena itu ziarah kepada Nabi lakukan dengan beradab. Jangan mengangkat suara ada di kota Madinah dengan setinggi-tingginya. Imam Malik itu kalau kedatangan tamu ditanya tamunya, mau ketemu dengan saya atau mau mendengarkan hadisnya Rasulullah. Itu. Kalau dia menyatakan mau ketemu dengan Anda, dihadapi dengan keadaan biasa. Enggak mau mendengarkan hadis-hadisnya Nabi. Oh, sebentar ya. Masuk ke dalam, dia bersihkan badannya, mandi, wudu, pakai baju yang rapi, pakai minyak wangi, duduk sambil membaca hadis dengan suara yang sangat rendah, santun, penuh dengan adab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sekarang kadang-kadang qala Rasulullah birokoan. Enggak ada adab ini. Hati-hati. Ketika Anda meninggalkan adab terhadap Nabi Muhammad, antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Amal kamu akan sia-sia loh. Walaupun pondok kamu gede. Walaupun masjid kamu gede. Walaupun sedekah kamu banyak. Walaupun kamu itu muridnya banyak. Antahbata amalukum, sia-sia loh semuanya kalau kamu tidak ada adab dengan Rasulullah SAW. Wa antum la tash'urun. Enggak diterima oleh Allah. Berapa sih nilainya amal kamu itu? Sampai kamu tadi itu kurang ajar dengan Nabi, tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Lihat orang dulu, beradab dengan Nabi dengan adab yang sangat tinggi, saudara. Al-Imam Malik, kalau masuk Masjid Nabawi, dia tidak menyatakan ziarah kepada kuburan Nabi, tapi ziarah kepada Nabi. Kenapa? Karena dia meyakini Nabi tahu dengan orang yang berziarah, dan Nabi mendengarkan salamnya orang yang memberi salam kepada beliau. Dan itu ada dalam hadis yang sahih. Karena itu kalau kita salam kepada Nabi, kita tidak diperintahkan, diajarkan untuk salam kepada beliau dengan salam doa. Allahumma alaihi salam misalnya, enggak. Tapi dengan salam khitab, alaikas salam. Alaikas salam. Walaupun kita tidak sampai di kota Madinah, di Pasuruan ini, kita ini wajib memberikan salam kepada Nabi dengan langsung. Lihat bagaimana kalau kita dalam tasyahud. Kita diperintahkan memberikan salam secara langsung kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kepada kamu wahai Nabi. Rahmat Allah tercurahkan kepada kamu wahai Nabi. Barakah Allah terlimpahkan kepada kamu wahai Nabi. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita, wajib kita salam kepada Nabi. Untuk yang lainnya nggak usah ente ingat dalam sholat. Kalau kamu salam kepada Nabi Ibrahim dalam sholat kamu, batal sholat kamu. Assalamualaikum ya Ibrahim, batal. Assalamualaikum ya Musa, batal. Tapi salam kepada Nabi Muhammad, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, alaika khitabnya kepada Nabi Muhammad, wajib hukumnya. Enggak sah sholat kamu, walaupun kamu hatamkan Quran semuanya. Kamu harus meniatkan alaika itu kepada Nabi Muhammad SAW. Enggak boleh kepada selain beliau. Kalau kepada selain beliau, enggak, sia-sia kamu. Sholat kamu batal. Dan haram hukumnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita. Karena itu kalau kita makom itu kasih salam kepada Nabi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Jangan nanti mana nabinya tidak ada kok alaika. Ya inti nggak ngerti. Dan sholat itu gimana assalamualaikum ya Nabiyu?
Ngelintur apa ini? Nabi itu tidak pernah jauh daripada umatnya. Kamu aja yang merasa jauh daripada Rasulullah sehingga kamu tidak merasa dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, jangan kita meremehkan beliau dan beradablah ketika berziarah kepada beliau. Wa minal jafa, dan termasuk daripada sikap menjauh. Sikap menjauh, kata orang Jawa siwa. Anta hujja baitullah, kamu haji menuju kepada Ka'bah Baitullah, wa tatruk ziyarata habibillah, dan kamu meninggalkan ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ghairi udhrin najis, dengan tanpa ada udur yang beneran. Dalam hadis beliau menyatakan, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Siapa orang yang haji enggak ziarah kepada aku, berarti siwa, menjauhkan diri daripada aku. A'udzubillah. Jadi nanti orang yang demikian ini di hari kiamat mungkin tidak diketemukan dengan Rasulullah nanti. Kenapa? Dia yang sudah menjauh dari Nabi kok. Udah sampai ada di Makkah nggak ke Madinah. Karena itu kadang-kadang kita heran ada orang bangga. Anak selama umroh tidak pernah ziarah kepada Nabi. Ya Nabi nggak mau ketemu sama kamu. Para sahabat ziarah kepada Nabi. Bilal dari negeri Syam ziarah kepada Nabi. Kok orang ini menyatakan bangga nggak ziarah kepada Nabi? Bodoh. Ada lagi menyatakan nggak boleh ke Madinah untuk ziarah Nabi. Yang boleh itu ziarah Masjid Nabawi. Ya, nggak ngerti. Nggak ngerti dia. Dia membawa satu hadis menyatakan, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Tidaklah perlu dipaksa untuk berangkat kecuali menuju ke 3 masjid. Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidi Hadha. Masjidil Haram yang di kota Makkah, wa Masjidil Aqsa di Palestina, wa Masjidi Hadha, dan masjidku ini. Berarti berangkat untuk selain ke 3 masjid nggak boleh. Lah silaturahim, mencari ilmu nggak boleh berarti. Itu bukan larangan untuk berangkat. Itu menunjukkan keutamaan 3 masjid. Kalau perlu kamu itu berangkat dengan sedikit memaksakan diri kepada 3 masjid. Kenapa? 3 masjid itu mempunyai keunggulan di antara seluruh masjid yang ada di alam. Begitu arti yang sebenarnya. Bukan berarti nggak boleh kalau ke yang lainnya, hanya ke 3 masjid. Ya repot kalau model begini. Nggak syarah dewe tadi. Ini nggak benar begitu tuh. Karena itu Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau ketika itu ada di Masjidil Haram. Dia orang alamah kabir, mufassir dia dari kota Mesir. Baru aja meninggal. Ketika di Masjidil Haram, beliau didatangi dengan beberapa pemuda. Ya Syekh, besok kemana? Besok kita kepingin datang lagi, mau tanya-tanya. Kata Syekh, ana nggak bisa karena saya besok mau ziarah kepada Nabi. Astagfirullahaladzim. Dianggap dosa Pak ziarah kepada Nabi di sana itu. Astagfirullahaladzim. Masa ziarah kepada Nabi? Ziarah ke Masjid Nabi, kata dia. Mau dibenarkan Syekh ini? Hah? Ziarah ke Masjid Nabi? Rugi anak kalau ziarah ke Masjid Nabi, kata dia. Rugi. Loh, kenapa kok rugi ya Syekh? Sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama, satu rakaat lebih utama daripada 1000 rakaat yang lainnya. Saya di mana sekarang? Di Masjidil Haram. 1 rakaat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 rakaat yang lainnya. Kalau saya keluar dari Masjidil Haram berangkat ke kota Madinah untuk ke Masjid Nabi, rugi saya. Kenapa? Di sini lipatannya 1 rakaat 100.000,
Ada di Masjid Nabawi, lipatannya cuma 1.000. Rugi saya. Saya keluar dari Masjidil Haram berangkat ke Madinah untuk ke Nabi. Kalau ke masjidnya, rugi hitungannya saya. Bodoh. Coba yang dihitung secara matematika, kata dia. Nah, karena itu alergi yang demikian ini jangan dipertahankan. Jangan dipertahankan. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana keutamaan ziarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dasar-dasar daripada ahadits Rasulullah, hadis yang sahih, supaya enggak terdoktrin aja haram syirak. Ada orang Islam berangkat ke sana haji dan umroh ziarah kepada Rasulullah dibilang syirik. Ini apa ini? Karena itu udahlah, jangan Anda menjadi orang fanatik. Jangan menuduh kita fanatik buta. Anda tidak mengerti tapi Anda tetap aja berpedoman seperti itu. Ayo kita bahas begitu. Nanti saya akan terangkan bagaimana penjelasan itu semuanya. Ada lagi taklid buta. Lah, kalau orang buta ya wajib taklid. Yang repot kalau buta nggak bertaklid. Paham enggak sampean? Sekarang ada orang buta. Di mana pasar atau masjid ditunjukkan sama orang yang melihat, dituntun. Bener apa enggak? Bener. Ini enggak. Jangan tunjukkan anak. Kamu yang harus nurut sama aku. Buta tapi cengkal. Loh, orang kalau enggak ngerti, ngikuti orang yang alim itu perintah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Repotnya udah enggak ngerti, enggak ngikuti orang yang alim. Ya repot kalau sudah demikian ini. Nggak ketemu kalau sudah demikian ini. Nah, karena itu udahlah, ayo kita akan terangkan nanti bagaimana ziarah kuburan Rasulullah. Kita akan buktikan para sahabat Nabi ziarah kepada Nabi Muhammad. Kita akan buktikan bagaimana ulama-ulama yang sekaliber Imam Syafi'i, Imam Malik ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buktikan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah menganjurkan kita untuk ziarah kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah lagi kita mau dengarkan lagi alasan Anda takut syirik karena ziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut syirik. Anda itu harus takut mensyirikkan orang. Jangan takut syirik. Anda itu harus takut mensyirikkan orang. Itu yang paling tepat. Karena itu kita akan bahas insyaallah ada di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dapat barokahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah semuanya akan sampai di kota Madinah. Dapat bermujahad dengan Nabi Muhammad, dapat bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan insyaallah kita takdir bisa iktikaf ada di Raudhatul Jannah, ada di sana. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita mencintai Rasulullah, kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana kita menjadi orang-orang mengagungkan Nabi Muhammad, kita juga dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Dan sebagaimana kita orang yang berbahagia dengan Nabi, mudah-mudahan Nabi Muhammad bahagia dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang meninggal dunia, Al-Habib Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, Haji Aminullah, Ibu Hafsah, Bapak Haib, yang sakit Bapak yang sakit ini, kemudian Aisyah Saila Rizqiyah binti Sabto Hadi, dan untuk yang punya hajat, semoga mereka semuanya yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, dan yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera, dan mudah-mudahan yang punya hajat Allah sampaikan semua hajatnya. Ala hadini yakun ya salihah. Al-Fatihah.